Si pengantar makanan tidak sengaja menabrak direktur wanita cantik. Dokumen di tangan direktur tiba-tiba berserakan di lantai. Pemuda itu segera membantu mengambil dokumen yang jatuh. Namun dia hanya melirik sekilas. Dan segera menyadari, data perusahaan CEO memiliki kebocoran yang sangat jelas. Asisten di samping malah mulai memarahi pemuda itu. Mengejeknya sebagai pengantar makanan yang busuk. Apakah kamu mengerti data? Namun direktur wanita itu memiliki mata yang tajam. Langsung memberikan 1 juta kepada pemuda itu. Meminta pendapatnya. Karena kamu begitu tulus, maka aku akan. Saya telah memperhatikan bisnis Anda. Namun jelas terdapat banyak kebocoran data. Tidak sesuai dengan investasi yang dilakukan. Jelas ini adalah laporan data yang dipalsukan. Jika sampai sekarang kamu belum menyadarinya, itu hanya berarti ada orang dalam perusahaanmu yang merusak. Namun sebelum pemuda itu selesai berbicara, dia kembali dihina oleh asisten dengan keras. Namun direktur memiliki pandangan yang berbeda terhadap pemuda. Karena hanya beberapa kata telah menyentuh kekhawatiran saya. Langsung menunjukkan bahwa 1 juta ini tidak sia-sia. Namun setelah pemuda itu pergi, asisten di sini langsung memberikan kabar buruk. Saya akan segera melaporkannya ke Pakmu. Ada apa? Kenapa tergesa-gesa begitu? Tidak baik, Pakmu. Bagian baru yang dibuka oleh grup. Tiba-tiba ada kebocoran dalam data. Terus-menerus mengalami kerugian. Semua pemegang saham sekarang bersembunyi di ruang mayat. Mereka ingin bertanya kepada Anda apa yang harus dilakukan. Dan semua yang terjadi sekarang, semuanya mengkonfirmasi perkiraan pemuda itu. Maka sang direktur percaya, identitas pemuda itu pasti tidak sekadar seorang pengantar makanan. Langsung memerintahkan bawahannya untuk mencari sampai ke lubang tikus. Dan harus menemukannya. Benar seperti yang diduga oleh direktur. Ternyata identitas asli pemuda itu. Dia adalah pemimpin Black Gold International. Dan tepat pada saat itu, tuanmu dari Mu Corporation yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama 50 tahun. Pertempuran dengan Black Gold International. Namun tuanmu tidak pernah mengalami kekalahan. Namun kalah di tangan pemuda itu. Sejak saat itu, perusahaan pemuda, Heijin International, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun pemuda itu sangat rendah hati. Meskipun nilainya mencapai triliunan, dia masih mengantar makanan di luar. Tidak disangka, keesokan harinya wanita CEO menemukan pemuda itu. Langsung memberikan kontrak ke pemuda itu. Kemudian asisten menyatakan kontrak tersebut bernilai 5 juta. Meminta pemuda itu segera menandatangani. Bahkan mengejeknya. Dalam hidup ini, tidak mungkin Anda bisa menghasilkan begitu banyak uang. Apa artinya? Secara harfiah, saya ingin mengajak Anda menjadi konsultan utama saya. Mu Yuhe adalah wanita yang cerdas. Saat ini tidak boleh mengungkapkan identitas. Masuk ke keluargamu juga merupakan pelindung yang baik. Namun harus menguji dia. Apa? Begadang untuk mengajak saya menjadi konsultan. Dengan harga ini, layanan pengiriman khusus China. Dengan harga ini, kamu menghinaku. Pengantar makanan yang busuk. Kamu benar-benar merendahkan dirimu sendiri. Itu artinya Mu memangkasimu. Kalau tidak, dengan identitas seperti itu, memberi musim menyapu toilet saja tidak cukup kualifikasi. Saya, Chu Lingfeng, tidak memerlukannya. Belas kasihan dari siapapun. 5 juta tetaplah milikmu. Isi lubangmu sendiri. Tunggu. Kamu bisa menawar. Asalkan masuk akal. Saya bisa menerimanya. Bosmu selalu menaikkan harga. Orang semacam ini tidak jujur. Masuk musim mungkin akan menimbulkan masalah besar. Jangan bicara lagi. Mulai tawar. 50 juta. Kamu ingin 5 miliar. Salah, itu 500 miliar. Ini kopi apa, begitu manis? Ini kopi apa, begitu manis? Tukar ini untuk saya. Ini kopi, begitu pahit. Tukar ini untuk saya. Pengantar makanan yang busuk. Jangan terlalu berlebihan. Kalau bukan karena bosmu memperhatikanmu, aku akan berada di sini untukmu. Mengapa tiba-tiba tidak tahan? Apakah ini sikap saat meminta bantuan? Kamu, Tuan Chu. Ini adalah kopi yang saya buatkan dengan tangan untukmu. Americano dengan gula. Tidak tahu apakah Anda suka. Haruslah diseduh oleh bosmu sendiri. Saya sangat puas. Jadi cepatlah. Selesaikan masalah ini untukku. Biarkan mereka semua pergi.
Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu lagi ngapain? Mereka orang-orang ini. Semuanya bertanggung jawab langsung. Anggota inti proyek. Kamu bahkan tidak bertanya. Bilang saja tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu tidak berpikir. Sekarang tahu mengapa? Apakah kalian Musi akan kalah? Tidak terduga bahwa Musi tua cerdik seumur hidup. Kalian generasi muda ini. Benar-benar generasi yang semakin buruk. Apa maksudmu? Apakah kamu sedang menghina bos Musi kami? Jangan banyak omong. Gunakan kemampuanmu yang suka menjilat. Gunakan kemampuanmu dalam pekerjaan. Maka tidak akan ada masalah seperti ini. Inilah sikap kalian di Musi. Sikap dalam menangani masalah. Biarkan mereka semua naik. Bisakah kamu menghindari masalah ini selamanya? Pergilah sekarang. Bos Musi terlibat dalam masalah besar ini. Menghindar. Apakah ini terlalu berlebihan? Masihkah kamu menghormati kita? Pemegang saham grup dihargai. Hari ini kami datang. Mewakili semua pemegang saham grup. Anda harus memberi saya penjelasan. Kalian berdua tenanglah. Hal ini memang tidak biasa. Kami juga masih dalam proses penyelidikan. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang telah dibakar dalam penyelidikan? Kamu tidak sedang mempermainkan kita, kan? Apakah tuanmu benar-benar pensiun? Grup Musi runtuh ya. Musi runtuh. Tidak masalah apa yang kamu katakan. Siapa kamu? Arogan. Benar-benar sombong. Setelah tuanmu pensiun, kalian menjadi kacau. Tidak heran Mu Grup mengalami masalah. Aku sedang melihatmu. Hanya bisa berisik. Hanya orang-orang yang tidak kompeten. Siapa dirimu? Itu adalah posisi eksekutif utama di Mu Grup. Cepat pergi dari sini. Hanya sebuah kursi. Kenapa kamu gugup? Ataukah kamu mengincar posisi ini? Kamu. Siapa ini? Bosmu? Mengapa membawa siapapun ke dalam perusahaan? Benar, kami sedang berbicara. Namun ini adalah rahasia bisnis perusahaan. Bagaimana bisa membiarkan seseorang tanpa nama bergabung? Bosmu, kamu terlalu tidak menghargai. Apakah kita dianggap serius? Menuduh tanpa mengetahui fakta. Sepertinya kalian benar-benar terburu-buru. Tentu saja, omong kosong. Masalah dengan grupmu. Mereka membakar uang kita. Uang kita tidak mudah didapat. Anak kecil, cepat pergi dari sini. Saya tidak tahu hubunganmu dengan... Apa hubunganmu ini dengan dia? Tapi hari ini kamu tidak punya hak bicara. Siapa bilang dia tidak punya hak itu? Izinkan saya memperkenalkan. Ini dari grup Musi saya. Chu, konsultan utama. Konsultan utama. Saya belum pernah mendengarnya. Apakah kamu Muyu? Tidak punya kemampuan. Merekrut orang yang tidak kompeten. Apakah mereka mengira kita mudah dipermainkan? Ini adalah milik grup Mu saya. Tidak pernah ada posisi konsultan utama ini. Apakah Anda, bosmu, hari ini, membuka jalan baru? Jika ini tersebar, grupmu yang begitu besar, mengundang seseorang seperti ini, mempekerjakan orang yang tidak dikenal sebagai konsultan, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Dua bos, Pak Mu juga ingin menyelesaikan masalahnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil langkah ekstrim ini. Kamu pun tahu bahwa langkah ekstrim ini adalah langkah terakhir. Apakah dia tidak mengerti Mu Yuhei? Menurutku, dia hanya ingin grupmu runtuh. Sudah cukupkah omongan kalian? Anda terus berkata, mengatakan ingin menyelesaikan masalah, tapi tidak memberi kesempatan orang lain berbicara. Pada akhirnya, apa yang ingin kalian lakukan? Mu Yuhei, kami melihat bahwa kamu adalah cucumu, memanggilmu bosmu. Namun, jika berbicara tentang pengalaman, masih jauh ketinggalan. Benar, kami adalah veteran berjasa dari Musi Group, mengikuti kebangkitan grupmu. Dari segi pengalaman, kamu juga dianggap senior. Mengapa tidak tahan mendengar dua kata dariku? Ini tuanmu, cucu yang diajarkan dengan baik. Sungguh luar biasa. Jika Yuhei baru saja membuat kesalahan. Di sini, saya minta maaf kepada kalian berdua. Masalah selanjutnya, kita harus menghadapinya bersama. Saya harap bisa bekerja sama dengan kalian berdua dengan sepenuh hati. Bosmu. Kamu tidak perlu minta maaf kepada mereka. Mereka yang seharusnya minta maaf. Anak ini berani sekali. Meskipun kamu adalah konsultan utama, paling-paling hanya seorang pekerja biasa. Dibandingkan dengan kita, dia tak ada apa-apanya. Hari ini Mu Yuhei harus minta maaf kepada kita. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kalian terlalu tergesa-gesa. Apa maksudmu? Jika aku jadi kamu, saya akan menemani Pak Mu sekarang. Kerjakan proyek ini dengan baik.
agar tidak terjadi kesalahan di proyek ini di masa depan. Bosmu karena pertimbangan hubungan, juga tidak akan menyelidiki terlalu dalam, menganggap remeh kita. Grupmu sangat setia. Apa yang salah? Sejak aku masuk pintu, kalian langsung menghakimi, merasa tertekan di mana-mana. Aku rasa sudah cukup banyak yang kukatakan. Aku menyarankan kalian untuk bicara jujur. Jika aku membongkar, maka sudah terlambat. Mau mengintimidasi kita. Benar-benar lucu. Strukturmu grup ini sangat rumit. Kamu baru saja bergabung dengan grup. Kamu bahkan belum mengenali nama-nama pemegang saham. Meskipun kami memiliki rahasia apapun, apakah kamu pantas tahu? Kamu salah. Siapa naik dan turun di dunia bisnis Haicheng? Siapa yang rugi dan siapa yang menang? Aku tahu semuanya, terutama grup musi milik kalian. Aku bahkan tahu dengan sangat baik, anak kecil yang belum berpengalaman. Bicara besar tanpa malu. Mungkin kecuali untuk grup Black Gold, orang yang berkuasa di belakang layar. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu. Itu benar-benar akan membuat kalian kecewa. Mereka bilang semakin tua semakin bijak. Tapi metodemu sangat kotor dan tidak pantas. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menggunakan cara yang kotor seperti itu. Lebih tidak akan terburu-buru. Jadi begitu, kalian, menurut perkataanmu, kita yang merugikan kepentingan grup. Ini adalah yang kalian katakan. Siapa yang bersalah, dia pasti tahu sendiri. Kamu. Aku sudah melihat semua data proyek, investasi modal, harapan proyek, semuanya sangat sempurna. Penglihatan Muzong juga memang sangat jauh. Jika proyek berkembang dengan lancar, keuntungan berikutnya tidak dapat dibayangkan. Tapi kalian tidak bisa dihentikan. Ternyata ada yang berhati busuk. Mulao hanya kalah satu putaran saja. Kalian hanya berpikir untuk merencanakan kudeta. Langkah salah. Di depan adalah jurang yang dalam. Lihatlah sendiri.